Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kita berdoa menurut percayaan masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Terima kasih Mas Niko. Presensi dulu ya. Mbak Intan ada ya. Linda. Fanya Apri. Mic-nya itu bisa nyala nggak Mas? Bisa. Mas, ini. Terus silakan dibuka kameranya. Duduknya agak ke belakang. Seperti saya ini. Ya. Nanti saya mau lihat wajah dan gerakan tangan kalian. Kalau nanti saya bilang Indonesia, maka kalian mengepakkan tangan begini dengan bilang Jaya, Jaya. Saya mengucapkan merdeka, tepuk 2 kali. 3, 2, 1, Indonesia Jaya, Jaya, merdeka, Indonesia merdeka, 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 Jaya, Jaya. Satu video motivasi. Ini ibarat mengemudi mobil. Apa yang bisa dilihat dari video itu? Bagian-bagian mobil itu ternyata bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, harus belajar karena menjadi sopir harus punya ilmunya. Pelajaran kita hari ini adalah tentang bentuk asimilasi dan akulturasi seni budaya di Nusantara. Saya mau tanya dulu nih, pelajaran-pelajaran minggu kemarin apa yang masih kalian ingat? Coba apakah yang dimaksud dengan budaya? Budaya dikaitkan dengan bagian dari budi dan akal manusia. Mas Hafid, terima kasih, bagus. Kesenian atau kebudayaan tradisional. Ada yang masih ingat? Coba nanti diingat lagi lah, nanti kelamaan nanti ya. Tolong dibaca, Mas Azan. Kegiatan hari ini menyimak materi 2 membentuk kelompok, 3 berdiskusi, 5 presentasi pemecah masalah, 6 menarik kesimpulan, terakhir upload laporan hasil diskusi di Classroom. Ya, terus yang kita pelajari apa? Kompetensi dasar, mempresentasikan konsep budaya, materi, bentuk asimilasi dan akulturasi seni budaya di Nusantara. Tujuan pembelajaran, melakukan literasi dan mencari informasi untuk mengidentifikasi. 2. Berdiskusi dalam kelompok untuk mencari laporan dan mempresentasikan kepada teman di kelas. Kelasnya ya di Google Meet ini ya. Asimilasi, kondisi di mana terjadi pembauran antara dua kebudayaan yang diiringi hilangnya karakteristik atau ciri khas kebudayaan yang asli, kemudian menghasilkan kebudayaan baru. Mbak Alia Alamanda, silakan. Akulturasi, asal kata akulturate, arti tumbuh dan berkembang bersama-sama, adalah suatu proses sosial yang muncul saat terjadi penyatuan dan budaya yang berbeda menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan unsur budaya lama. Ah, ini ada game lagi nih. Pokoknya saya ganti plastik nih. Nah, kira-kira isinya apa? Kalau mendekati saya jawab yes. Yo, silakan ditebak. Sarung. Sepatu. Yes. Yang lain. Masih belum tepat, tapi saya jawabnya yes. Ini adalah benda yang bisa dipakai. Satu kesempatan lagi, kalau berhasil jawab, tak kasih reward. Taruh sepatu jogging. Jawaban kalian kurang tepat. Ternyata ada 2. Oh, saya punya celana. Celana panjang itu budaya yang kita pakai. Ini pengaruh asimilasi akulturasi dari Barat. Kalau di Indonesia pakai menjadi acara-acara resmi sejak masuknya Belanda, Budimto dan lain-lain. Anak-anak Indonesia yang bersekolah banyak memakai celana. Dan ternyata di kota saya masih ada satu. Budaya mana kalau dasi? Budaya penting, Pak. Acara-acara resmi pakai jas dan berdasi. Hasil asimilasi dan akulturasi dari budaya luar. Mempelajari bentuk asimilasi dan akulturasi seni budaya di Nusantara mendapatkan salah satu pengaruh dari seni budaya Tiongkok. Nah, untuk mendiskusikan maka kalian nanti membentuk 4 kelompok. Satu kelompoknya ada 3 orang. Kelompok A itu Mbak Intan, kemudian Mbak Linda, Mbak Sagita, Mbak Fanya Apri. Nah, di sini kelompok A, B, C, D ini saya
saya beri LKPD-nya. LKPD ini di kelompok utama yang A, B, C, D. Objek yang diselidiki, satu, ini pakaian, arsitekturnya. Kemudian yang ketiga, kerajinan. Yang keempat, kesenian lainnya. Aturan mainnya, setiap kelompok yang terdiri dari anggotanya dengan nomor urut yang sama, misalnya nomor urut 1 berkelompok dalam kelompok baru, kelompok A1, B1, C1, D1 itu kelompok ahli. Kemudian nomor urut 2 berkumpul lagi di kelompok 2. Ini sudah saya buatkan grup di WhatsApp. Kalian melakukan literasi di kelompok ahli. Yang kedua, ini tugas kalian kelompok A, B, C, D merumuskan apa hasil diskusi dari kelompok ahli. Setiap kelompok ahli hanya menyelesaikan satu permasalahan. Sudah saya kirim di grup WhatsApp pertanyaan-pertanyaan tentang bentuk pakaian pengaruh dari Cina. Kemudian kelompok 2 bangunannya. Kemudian kelompok 3 itu kerajinannya. Kelompok 4 dari kesenian lainnya. Teknisnya kelompok diskusi ahli 1, 2, 3, 4 ini berkumpul dulu di WhatsApp grup, silakan berdiskusi. Salah satu menjadi editornya, yang lain 2 orang 3 orang mencari informasi. Silakan diskusi selama 10 menit. Setelah selesai, setiap anggota kelompok ahli itu kembali ke kelompok asalnya selama 10 menit untuk merumuskan laporan diskusi. Kita presentasikan di sini satu-satu. Silakan, bisa dimulai sekarang. Ini Google Meet-nya tidak usah dimatikan, di-on-kan terus. Yang mau bertanya bisa di Google Meet ini atau di WhatsApp. Ini jam 10.15, kalian selesai jam 10.25, ya sekitar 10.30 lah ya selesai. Saya tayangkan di layar kalian, grupnya sudah kita buat tadi malam, kalian sudah konfirmasi. Nah, ini sudah muncul di sini kelompok D, C, B. Nah, ini kelompok 1, 2, 3. Bahan diskusinya silakan. Ini ada konfirmasi dari temanmu Mbak Lola. Saya persilakan. Ya Mas. Bagi yang mau berkomunikasi dengan Google Meet silakan. Mendekat dan mendekat dalam jiwa. Barangkali sudah selesai. Yuk kameranya dibuka. Mas Azan, sudah selesai Mas? Bentar, belum Pak. Silahkan dipresentasikan hasilnya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ya sedapatnya dulu nggak apa-apa. Kita beri kesempatan untuk menyampaikan di sini. Ya. Kelompok A baru dapat 2 poin, Pak. Yang lain memperhatikan apa yang dipresentasikan dari kelompok A. Hasil diskusi dari kelompok A, Pak. Yang mau presentasi Mbak Linda. Kolaborasi 1. ya. Baju koko adalah busana yang umum bagi pria muslim di Indonesia. Penelitian sejarah J.J. Riza menyebutkan baju koko berasal dari kata tuikim, pakaian sehari-hari pria Tionghoa. Istilah koko muncul karena pria Tionghoa disebut engko-engko atau koh, kemudian berkembang menjadi koko. Mau diteruskan Mbak Fanya, Pak? 2. Masjid Cengkur, Surabaya. Arsitektur masjid diilhami dari Masjid New Ji di Beijing, sedangkan pintu utama masjid bernuansa Timur Tengah dan temboknya bernuansa Jawa. Memiliki makna atap masjid berbentuk persegi 8 yang menyerupai sarang laba-laba. Ya, ini sumbernya ya, sumber Ya, Pak. pun kelompok yang lain. Barangkali di sini ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan silahkan. Atau cukup? Cukup Pak. Mas Reza Radin dari kelompok B, silakan Mas. Mungkin yang lain, Mas Andri atau Mas Juven bisa membantu. Silakan Mas Reza. Oh ya ini baju kokonya sama ya, karena kelompok ahlinya sama. Oh keramik, ya silakan dibaca untuk yang keramik Mas. Bagus sekali ini sudah bentuknya PPT nih, penempatannya juga sudah bagus. Ini kelompok B ya. Kelompok yang lain kalau mau bertanya silakan. Kalau tidak saya yang tanya ini. Hasil penyelidikan kalian tadi Singkawang itu di mana tuh Mas? Kalimantan Barat. Ada yang bertanya? Belum kita lanjutkan. Yo jangan malu. Malu kalau salah ya, tapi kalau belajar ya jangan takut salah. Tadi loh motivasi di awal tadi, hidup kita itu ya kita sopirnya gitu loh, bukan orang lain ya. Silakan siapa yang mewakili kelompok 3 atau mungkin kalau masih lama kelompok 4 dulu. Baju koko adalah busana yang umum bagi pria muslim di Indonesia. Tahun 2018, peneliti sejarah J.J. Rizal menyebutkan baju koko berasal dari kata tuihim, pakaian sehari-hari pria Tionghoa. Arsitektur Masjid Jenggo, Surabaya merupakan masjid pertama di Indonesia yang menggunakan nama Muslim Tionghoa dan menjadi simbol
perdamaian umat beragama. Sedangkan pintu utama masjid bernuansa Timur Tengah dan temboknya bernuansa Jawa. Ketika Anda berkunjung ke Masjid Cengho Surabaya, Anda akan disambut dengan berbagai ornamen dari seni kaligrafi dan aksara Cina yang menghiasi bagian langit-langit masjid. Keramik dari pengaruh Tiongkok dari Cina atau Tiongkok biasanya berwarna putih. Kabupaten Singkawang di Kalimantan Barat adalah salah satu produsen keramik dengan teknik dan bahan yang mempunyai kemiripan dengan keramik asal Tiongkok. Ada pertanyaan untuk kelompok B ini? Nah ini yang Koko sudah banyak ditambahi referensi dari kelompok-kelompok yang lain. Atau mungkin kelompok B sudah siap presentasi? Bentar Pak. Diajarin caranya Pak, bentar. Oh iya, tambahan yang dari hasil diskusi ahli kan, kelompok 1, 2, 3, 4 tadi kan. Nah itu kan sudah kembali ke kelompoknya, kelompok A, B, C. Nah itu kan berarti hasil diskusinya kan relatif sama. Ya, kalian tinggal mempresentasikan, ada pengurangan, ada penambahan dari setiap kelompok itu. Kelompok D untuk bisa presentasi Mbak Alia dan teman-temannya. Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan. Intinya kalian sudah melakukan diskusi, kita sudah belajar untuk mencari informasi, melakukan literasi, kemudian mengumpulkan informasi dalam kelompok, kemudian itu sudah disampaikan, sudah didiskusikan dan sudah dirumuskan oleh kelompok-kelompok A, B, C. Asimilasi adalah kondisi di mana terjadi pembauran dua kebudayaan atau tiga kebudayaan membaur, diiringi hilangnya karakter atau ciri khas kebudayaan yang asli, kemudian menghasilkan kebudayaan baru. Akulturasi itu berarti ada dua atau tiga atau beberapa kebudayaan bertemu jadi budaya yang baru, tetapi ciri khasnya masih ada. Budaya A ditambah budaya B bercampur kemudian menjadi budaya C. Tapi kalau akulturasi, budaya A bercampur bertemu dengan budaya B menjadi budaya AB. Nah, Indonesia ini adalah sebuah negara besar dengan banyak ragam seni dan budaya. Namun, asimilasi dan akulturasi seni dan budaya di negara ini harus dijaga pada nilai dan norma sosial keagamaan supaya bisa menjadi pegangan hidup kita. Kalau kita tidak care dengan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keagamaan dan budaya kita sendiri, ya siapa lagi kan gitu ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, perubahan kesenian, perubahan kebudayaan pasti terjadi. Asimilasi dan kulturasi seni dan budaya terjadi di setiap daerah atau negara. Kita harus pandai-pandai memilih seni budaya yang baik. Kemudian untuk refleksi dari hasil pembelajaran hari ini, Pengalaman yang diperoleh dapat mengenal pengaruh budaya luar di budaya sendiri. 2. Materi yang dipahami menjadi semakin paham bahwa kesenian dan kebudayaan itu berubah. 3. Materi yang belum dipahami, pengaruh seni dan budaya dari daerah atau negara lainnya. Hambatan yang dihadapi, sulit untuk diskusi secara daring, perlu sarana yang memadai dan kemauan yang kuat. terima kasih ya Mas ya. Orang ketemu tetap sinau. Nah, apapun kondisinya ya kita usahakan belajar. Kalian bisa masuk ke classroom, kemudian hasil diskusi kalian hari ini kalian upload di classroom tersebut. Pembelajaran minggu depan kalian saya minta untuk mempelajari dulu terkait dengan konsep seni. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, baiknya kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.